Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Sofi Hidayah dengan NIM 21130710226 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 3A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai materi KUA. Yang pertama itu ada pemuaian zat. Pemuaian zat terbagi menjadi 3, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Pada pemuaian zat cair, umumnya setiap zat memuai jika dipanaskan, kecuali air jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius akan menyusut. Sifat keanehan air seperti itu disebut anomali air, seperti gambar di samping. Jadi pada suhu 4 derajat Celcius diperoleh volume air terkecil dan massa jenis air terbesar. Pemuaian karena pada zat cair hanya mengalami volume, maka pada pemuaian zat cair hanya diperoleh persamaan berikut, yaitu Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah Y kali delta T, atau delta V sama dengan Y kali V0 dikali delta T. Adapun contoh koefisien muai panjang pada jenis zat cair, yaitu yang pertama ada alkohol dengan koefisien muai panjangnya 0,0012, kemudian yang kedua ada air 0,0004, kemudian yang ketiga ada gliserin 0,0005, dan yang keempat itu ada minyak parafin 0,0009, dan yang terakhir raksa dengan koefisien muai panjang 0,002. Selanjutnya ada pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Yang pertama ada muai panjang. Pemuaian panjang disebut juga dengan pemuaian linear. Pemuaian panjang zat padat berlaku jika zat padat itu hanya dipandang sebagai satu dimensi atau berbentuk garis. Dengan rumus alfa sama dengan delta L per I kali delta T. Delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T, di mana delta L sama dengan LT dikurang L0, LT dikurang L0 sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. LT sama dengan L0 ditambah alfa dikali L0 dikali delta T. LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Adapun contoh koefisien muai panjang pada jenis bahan kaca yaitu 0,00009, baja atau besi, koefisien muai panjang 0,000011, aluminium, koefisien muai panjang 0,00026, Pirex ketiga, platina, koefisien muai panjang 0,00009, tembaga, koefisien muai panjang 0,00017. Selanjutnya, muai luas. Koefisien muai pada pemuaian luas ini disebut dengan koefisien muai luas yang diberi lambang beta. Analog dengan pemuaian panjang, maka jika luas mula-mula A0, pertambahan luas delta A, dan perubahan suhu delta T, maka koefisien muai luas dapat dinyatakan dengan persamaan beta sama dengan delta A per A dikali delta T. Dari persamaan di atas diperoleh pula persamaan berikut. Delta A sama dengan beta dikali A dikali delta T, di mana delta A sama dengan delta AT dikurang A0, sehingga bisa menjadi AT dikurang A0 sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. AT sama dengan A0 ditambah beta dikali A0 dikali delta T. AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Nilai beta sama dengan 2 alfa, sehingga persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai berikut, yaitu AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah 2 alfa dikali delta T. Selanjutnya ada muai volume. Koefisien pemuaian pada pemuaian volume ini disebut dengan koefisien muai volume atau koefisien muai ruang yang diberi lambang Y. Jika volume mula-mula V0, pertambahan volume delta V dan perubahan suhu delta T, maka koefisien muai volume dapat dinyatakan dengan persamaan
Y sama dengan delta V per V kali delta T. Dari persamaan di atas diperolehlah pula persamaan berikut. Delta V sama dengan Y kali V0 dikali delta T, di mana delta V sama dengan VT dikurang V0, sehingga persamaan menjadi VT dikurang V0 sama dengan Y dikali V0 dikali delta T. VT sama dengan V0 ditambah Y dikali V0 dikali delta T. VT sama dengan V0 dan kurung 1 ditambah Y kali delta T. Nilai beta sama dengan 3 alfa, sehingga persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai berikut. VT sama dengan V0 dan kurung 1 ditambah 3 alfa. Selanjutnya ada pemuaian zat gas. Nah, pemuaian zat gas ini terbagi menjadi 3, yaitu isobarik, isokorik, dan isotermis. Isobarik yaitu pemuaian volume pada tekanan tetap. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas itu. Dengan rumus V per T sama dengan tetap, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya ada isokorik, yaitu pemuaian terus dilakukan pada gas dalam ruang tertutup, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Dengan rumus P per T sama dengan tetap, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Selanjutnya ada isotermis, yaitu pemuaian volume gas pada suhu tetap. Jika gas dipanaskan dengan suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Dengan rumus P kali V sama dengan tetap, atau P1 kali P1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan keterangan, jika pada proses pemuaian gas terjadi tekanan berubah, diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu dengan rumus P kali V per T sama dengan tetap, atau P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Selanjutnya ada perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada perpindahan kalor konduksi, peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jumlah kalor yang dipindahkan per satuan waktu secara matematis dituliskan Q per delta T sama dengan H sama dengan K dikali A dikali delta T per L, dengan H sama dengan jumlah kalor yang merambat tiap satuan waktu, kemudian H sama dengan laju aliran kalor dengan satuan J kali S pangkat min 1, kemudian H sama dengan koefisien konduksi termal dengan satuan J kali M pangkat min 1 kali S pangkat min 1 dikali K pangkat min 1. A sama dengan luas penampang batang dengan satuan meter per kubik, kemudian L sama dengan panjang batang dengan satuan meter, delta T sama dengan perbedaan suhu antara kedua ujung batang dengan satuan Kelvin. Contoh soal. Batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 meter kubik dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat selama 2 kal meter pangkat min 1 dikali sekon pangkat min 1 kali derajat Celcius pangkat min 1. Tentukan laju aliran kalor. Jadi diketahui L sama dengan 2M, A sama dengan 20 cm pangkat kubik sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. K sama dengan 0,2 kal kali meter 1 kali S pangkat min 1 kali derajat Celcius pangkat min 1. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanyakan H sama dengan, jawab H sama dengan K kali A dikali delta T per L, yaitu dengan K 0,2 dikali A 20 kali 10 pangkat min 4 dikali 50 per 2, menghasilkan 0,01 kal kali S pangkat min 1. Selanjutnya ada perpindahan kalor konveksi, yaitu peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya disebut dengan aliran kalor secara konveksi. Laju kalor secara konveksi secara matematis dapat dirumuskan H sama dengan H kali A kali delta T, dengan H besar laju aliran kalor dengan satuan J kali S pangkat min 1.
Sedangkan H kecil, koefisien konveksi termal dengan satuan J kali M pangkat min 1 kali S pangkat min 1 kali K pangkat min 1. Kemudian A sama dengan luas permukaan dengan satuan meter kubik, dan delta T yaitu perbedaan suhu dengan satuan Kelvin. Contoh soal, suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kal M pangkat min 1 S pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1 memiliki luas penapang aliran 20 cm kubik. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius dan kedua dinding sejajar, berapakah besar kalor yang merambat? Diketahui hal sama dengan 0,01 kal meter pangkat min 1 kali sekon pangkat min 1 kali derajat Celcius pangkat min 1. A sama dengan 20 cm kubik sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Kemudian delta T sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Ditanyakan H. Jawab H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Kemudian masukkan H sama dengan 0,01 dikali 20 dikali 10 pangkat min 4 dikali 80. Menghasilkan 1,6 dikali 10 pangkat min 3 kali sekon pangkat min 1. Selanjutnya, perpindahan kalor radiasi. Saat kalian berkumpul di sekitar api unggun, akan dirasakan panas dari api yang menyala. Peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Besar laju aliran kalor secara matematis dirumuskan delta Q per delta T sama dengan E dikali sigma kali A kali T pangkat 4. Dengan Q sama dengan kalor yang dipancarkan dengan satuan Joule, T sama dengan suhu mutlak dengan satuan Kelvin, E sama dengan emisivitas bahan, sigma sama dengan tetapan Boltzmann, sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 W dikali M pangkat min 1 kali K pangkat min 4. A sama dengan luas penapang benda dengan satuan meter kubik. Contoh soal, sebuah lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas 10 pangkat min 6 meter kubik dengan emisivitasnya 0,5. Bila bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1000 Kelvin selama 5 sekon dengan sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 W kali M pangkat min 1 kali K pangkat min 4. Itulah jumlah energi radiasi yang dipancarkan. Diketahui A sama dengan 10 pangkat 6 M kuadrat, E sama dengan 0,5, T sama dengan 1000 Kelvin, T sama dengan 5 sekon, sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 W M pangkat min 1 kali K pangkat min 4. Ditanyakan H. Jawab delta Q sama dengan delta T sama dengan E kali sigma dikali A kali T pangkat min 4. Delta Q sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 dikali delta T. Masukkan 0,5 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1000 pangkat 4 dikali 5. Menghasilkan 14,175 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih.